Pernah nggak merasa kesulitan untuk mengatur keuangan bisnis yang makin hari makin besar? Atau bingung gimana cara mencatat transaksi yang jumlahnya ribuan setiap bulan? Tapi tenang aja, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang demo software akuntansi dari Upgrade Online yang bisa membuat bisnismu menjadi lebih rapih dan terkontrol. Yuk langsung kita mulai. Kayaknya enak banget deh kalau kamu lagi coba Upgrade Online, terus nanti kamu dijelasin tentang fitur-fitur yang tersedia, dan cara penggunaan Upgrade Online sesuai dengan kebutuhanmu. Khusus yang belum berlangganan Upgrade Online dan juga ingin menambah database baru, kamu berhak mendapatkan free konsultasi melalui Google Meet. Konsultasinya nanti langsung dengan saya dan juga tim trainer profesional dari Upgrade Online. Nah, nanti ada 3 poin yang akan dibahas di dalam konsultasi tersebut. Pertama, penjelasan fitur-fitur yang tersedia di Upgrade Online. Kedua, simulasi cara penggunaan Upgrade Online sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, yang ketiga, memberikan solusi jika kamu ada kendala pada pembukuan sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa lebih memaksimalkan masa free trial tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara daftar untuk konsultasinya itu gampang banget kok, gak sampai 1 menit juga udah selesai. Nanti kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi, terus nanti kamu tinggal isi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, kemudian kamu nanti akan langsung saya hubungi untuk penentuan jadwal konsultasinya. Jadwal konsultasinya ini nanti dibatasi setiap harinya. Jadi, pastikan kamu sudah booking jadwal konsultasinya untuk bisnis hebatmu. Bayangin deh, ketika bisnismu mulai berkembang, transaksi makin banyak, stok barang terus bergerak, dan kamu harus memastikan semua tercatat dengan baik. Tapi sayangnya, masih banyak pemilik bisnis grosir yang masih melakukannya secara manual. Akibatnya, laporan keuangan menjadi tidak akurat, data stok barang menjadi tidak sinkron, dan nanti hasil pengambilan keputusan juga menjadi tidak tepat. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh pemilik bisnis grosir. Pengelolaan keuangan yang tidak rapi bisa berdampak besar, mulai dari arus kas yang tidak teratur hingga potensi kerugian yang tidak terdeteksi. Contohnya, kesalahan kecil dalam pencatatan transaksi atau stok barang yang membuat laporan keuangan menjadi kacau dan menyulitkan kamu untuk mengambil keputusan yang strategis. Tapi dengan Upgrade Online, semua masalah ini dapat diatasi dengan mudah. Upgrade Online adalah software akuntansi yang dapat digunakan oleh bisnis grosir dalam mengelola keuangan, transaksi, dan juga stok barang. Cukup dengan satu platform saja, kamu sudah bisa memonitor semua aspek keuangan bisnismu secara real time dan juga memastikan semuanya tercatat dengan akurat. Nah, jika kamu ingin tahu penjelasan tentang Upgrade Online untuk bisnis grosir, silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Upgrade Online. Untuk tampilan di dalam database Upgrade Online ini seperti ini. Jadi, kalau kamu masuk ke dalam database atau kamu login ke dalam akun Upgrade Online terlebih dahulu, nah nanti kamu akan diarahkan untuk pemilihan database. Misalkan kamu punya lebih dari satu database. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu tinggal login aja, terus nanti kamu masuk ke dalam database-nya. Nah, ini adalah hasil kalau kamu udah di dalam database tersebut. Nah, di sini kalau kamu lihat sebelah kiri, ini adalah modul-modul yang disediakan oleh Upgrade Online. Jadi modulnya juga lumayan lengkap nih. Nanti kamu dari pengaturan, terus nanti ada modul perusahaan, modul buku besar, KSN Bank, penjualan, pembelian, persediaan, sampai yang terakhir itu adalah modul daftar laporan. Nah, kalau kamu klik modul yang ini, contohnya kamu klik modul pengaturan nih. Nah, di dalam sini kan ada kotak-kotak juga. Nah, ini kita biasanya itu nyebutnya dengan fitur. Jadi kalau fitur itu yang ada di dalam modul, nah kalau modul itu dia adalah sekelompok atau kelompok utama dari fitur tersebut. Jadi misalkan kamu ada 6 fitur di sini nih. Nah, ini masuk ke dalam kelompok modul pengaturan. Terus nanti ada juga untuk yang penjualan. Nah, ini adalah fitur-fiturnya. Ini nanti masuk ke kelompok modul penjualan kayak gitu. Jadi setiap modul itu pasti ada fitur-fiturnya tersendiri yang udah dikelompokkan masing-masing. Nah, ketika kamu ingin menggunakan Upgrade Online, sebelum kamu input itu kamu sebenarnya harus input master data terlebih dahulu. Master datanya itu apa aja? Nanti kita ada 5 jenis master data yang bisa kamu input. Pertama, nanti kamu bisa input untuk daftar akun perkiraan. Di sini ada daftar akun perkiraan, terus nanti kamu bisa daftar untuk yang pelanggan, kemudian ada daftar supplier, kemudian ada daftar barang dan jasa, nah yang terakhir adalah daftar aset tetap. Nah, cuma kalau untuk penginputan ini kamu nggak perlu input satu-satu manual di sini. Jadi nanti contohnya kita untuk input akun perkiraan, nah di sini nanti kita ada pilihan untuk import dari Excel. Nah, sebelumnya saya udah pernah buat juga video untuk import master data dari Excel, nanti kamu tinggal klik aja videonya di atas, nanti saya akan simpan. Nah, cuma untuk praktek kali ini saya nggak coba untuk import dari Excel. Mungkin nanti saya cobanya itu inputnya satu-satu aja, karena kan kita nggak perlu data yang banyak juga.
Jadi saya ingin menjelaskannya untuk contohnya aja kayak gitu. Nah, nanti di sini kamu ini kita buat dulu untuk saldo awal ya, soalnya kan nanti kita pakai untuk transaksi. Contohnya kita ada saldo awal 100 juta di sini di akun bank. Nah, kayak gini. Nah, satu lagi akun perkiraan itu kan dia biasanya penting banget ya untuk pembukuan. Nah, cuma ada beberapa perusahaan yang belum punya akun perkiraan. Nah, Akurat Online menyediakan nih akun perkiraan yang default dari sistemnya. Nah, ini contohnya adalah akun perkiraan yang disediakan oleh Akurat Online. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalkan kayak tadi kan kita akun kasnya cuma ada bank sama kas kecil nih. Nah, ternyata nanti kamu ada bank BCA, ada bank Mandiri, ada bank OCBC. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja di sini untuk akun kas and banknya. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Jadi nanti dari akun-akun ini masih kamu bisa tambah lagi, kamu bisa hapus ataupun kamu edit. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita lanjut lagi. Ini kan tadi kita udah masukin saldo awal ya, karena nanti kita untuk transaksi kita pakai akun kas and bank yang ini. Nah, ini saya liatin dulu untuk daftar laporannya. Ini kan dia ada di laporan neraca biasanya. Nah, saldo awal tadi dia akan langsung masuk ke saldo neraca di sini. Jadi kita punya saldo kas and bank, maaf. Di akun bank di sini itu udah masuk saldo awalnya 100 juta. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sebelum kita menggunakan atau input transaksi di Akurat Online, kita harus punya master datanya terlebih dahulu. Nah, master item, maaf. Nah, master item ini nanti kita masuknya tuh di daftar barang dan jasa di sini. Ini kita klik. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Jadi setiap item yang kamu beli ataupun kamu jual nanti kamu input di sini. Nah, fungsinya nanti kamu untuk input di fitur penjualan di modul penjualan sama di modul pembelian. Nah, ini nanti masuknya ke situ. Jadi kalau kamu nggak input di master item ini, nanti dia nggak akan muncul. Nah, sekarang kita contoh aja dulu. Contohnya kita namanya barang A aja di sini. Nah, ini kita nama barangnya barang A, kemudian kategori barangnya nanti kamu bisa pilih. Kamu bisa sesuaikan sesuai dengan kategori barangnya masing-masing. Misalkan nanti kamu ternyata grosirnya tuh ada kayak sabun, kayak ada sampo, kayak ada pasta gigi. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja atau kamu kelompokkan masing-masing. Jadi semakin detail kamu buatnya, nanti hasil akhirnya atau laporannya itu juga akan semakin detail di sini di daftar laporannya. Kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini karena saya nggak pakai kategori lainnya, kita pakai kategori yang umum aja di sini. Nah, ini nanti jenis barangnya kita ada 4 jenis. Jadi ada persediaan, kemudian ada non-persediaan, jasa, dan grup. Nah, saya jelasin satu-satu dulu. Nah, persediaan ini nanti bisa kamu gunakan kalau kamu ingin kontrol stoknya. Jadi kalau kamu perlu pengontrolan stok atau monitor stok, nah nanti kamu pakai jenis barangnya yang persediaan. Nah, kalau yang non persediaan ini nanti stoknya itu nggak bisa kamu kontrol. Jadi ketika kamu beli, barang tersebut itu akan langsung masuk ke beban atau biaya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang jasa, ini adalah servis yang kamu beli atau kamu jual yang ada di perusahaan kamu. Nah, yang terakhir kita ada jenis barang itu yang grup. Nah, ini adalah untuk yang produk bundling, contohnya kayak parcel. Nah, dalam parcel itu kan biasanya ada produk A, produk B, dan produk C. Itu kan nanti digabungin jadi satu. Nah, kamu bisa pakai yang jenis barangnya grup. Kalau kamu model penjualannya atau model itemnya kayak gitu. Nah, cuma kalau ini kan kita untuk kontrol stoknya ya. Ini kita mau pakai yang persediaan di sini. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada kode barang. Kode barang di sini kamu bisa input secara manual atau kamu mau otomatis dari Akurat Online. Nah, kalau kamu otomatis nanti kamu bisa atur dulu nih untuk yang penomorannya. Iya, ada di fitur di sini maaf, di fitur penomoran yang ada di modul pengaturan. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja di sini barang dan jasa. Nah, ini kan ada sebelumnya ya. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja di sini untuk fitur penomorannya. Nanti untuk komponennya bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Nanti baru kalau kamu mau otomatis, dia kamu buat dulu nih strukturnya atau komponennya, kamu simpan baru nanti kamu bisa pakai di sini, di fitur ini. Jadi ketika nanti kamu buat item, dia akan tergenerate otomatis. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini kita bisa juga masukin barcode di sini. Kalau kamu pengen pakai barcode scanner, kamu bisa gunakan ini. Nah, cuma kalau Akurat Online itu kita nggak bisa membuat barcode. Jadi kita hanya bisa untuk membacanya aja. Jadi kalau generate barcode kita belum bisa. Nah, untuk satuannya nanti kamu tinggal masukin satuannya apa. Di Akurat Online ini kita juga udah multi satuan. Jadi misalkan kamu ada pieces nih. Nah, di atas pieces ada apa? Contohnya kita mau jual per box. Nah, kamu bisa tambahkan di sini. Nah, nanti dia ditanya nih, satu box itu isinya berapa pieces? Contoh satu box itu ternyata 12 pieces. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau di atasnya ada lagi, kamu bisa masukin lagi. Nah, selain satu box, satu apa?
Satu box besar contohnya kayak gitu. Nah, kita bisa masukin lagi di sini, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini cuma maksimalnya dia ada 7 7 karakter jadi dia nggak muat kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini kita contohnya tuh pakai yang pieces aja satuan ya. Nah, kemudian di sampingnya kamu juga bisa masukin merek barang, nanti kamu bisa filter per merek, dan juga kamu bisa masukin nomor seri atau nomor produksi. Nah, hasilnya nanti kalau kamu masukin nomor produksi di sini, kamu juga bisa pakai tanggal kadaluarsa, kayak gitu. Nah, biasanya itu kan kalau untuk kayak perusahaan dagang itu penting nih, yang barang-barang konsumsi ya, nah itu nanti bisa kamu pakai tanggal kadaluarsanya di sini. Cuma kalau enggak, kamu tinggal nonaktifkan aja nggak apa-apa, ini hanya fitur untuk opsional aja. Nah, ini kita udah selesai di tab umum. Nah, sebelahnya kita ada tab penjualan dan pembelian. Nah, di sini kamu juga bisa masukin daftar informasi penjualan, maaf, dan informasi pembelian. Nanti kamu ditanya di sini. Informasi penjualannya itu harganya berapa? Oh, ini yang diskon, maaf. Nah, ini harganya. Contoh kita mau jual satuannya itu harganya 10.000. Nah, di bawahnya kita bisa masukin untuk harga atau diskon grosir. Jadi misalkan kalau grosir itu kan biasanya dia pembelian kuantitas berapa baru kena harga atau kena diskon, potongan harga atau diskon maaf kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, nanti kamu tinggal checklist aja yang penting. Nah, untuk pengaturan harganya nanti kita pakai fitur yang terpisah dari sini. Nah, ini untuk informasi pembeliannya kita kosongin aja. Untuk yang tab stok ini nanti kamu gunakan untuk input stok awal atau saldo awal yang ada di di pembukaan sebelumnya, maaf. Nah, jadi kan nanti untuk yang stok di pembukaan kamu sebelumnya kan kamu hitung dulu tuh. Baru nanti kamu dapat stok akhirnya atau saldo akhirnya. Nah, saldo akhir tersebut baru kamu input ke dalam Makro Online sebagai saldo awal. Nah, nanti kamu inputnya di sini kalau kamu inputnya satu-satu. Cuma kan tadi saya nawarinnya tuh pakai Excel aja biar cepet. Jadi kamu nggak perlu input satu-satu di sini. Nah, ini kita kosongin. Terus sebelahnya ada tab akun, ini adalah akun perkiraan yang akan kamu gunakan untuk item tersebut atau barang tersebut. Jadi nanti kalau persediaan itu masuknya kemana, penjualan kemana, dan lain-lain. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, ini yang tab berikutnya kita ada tab gambar. Nah, tab gambar ini nanti kamu bisa upload nih gambar yang akan kamu gunakan. Nah, kalau kamu pakai Acrobat POS itu nanti akan muncul tuh. Jadi ketika kamu input atau ketik nama itemnya, nanti akan muncul fotonya juga. Nah, yang terakhir ini adalah tab lain-lain. Nah, ini adalah untuk info lainnya sama dimensi aja paling. Nah, ini kita nggak perlu isi. Nah, sekarang kita udah selesai, berarti kita punya barang A namanya. Nah, ini tinggal kita simpan aja. Nah, kalau kamu udah simpan, dia akan munculnya itu di tab daftar di sini. Nah, nanti dia kelihatan. Nah, kita punya satu item aja, dia namanya barang A. Ini jenis barangnya persediaan dengan kode barang sekian dan satuannya ini. Dan kuantitasnya itu masih nol karena kita baru buat itemnya aja nih. Nah, karena kita mau pakai untuk transaksi, otomatis kan kita harus ada stoknya terlebih dahulu nih. Nah, untuk nambah stoknya, nanti kita harus melakukan pembelian dulu. Nah, untuk pembelian nanti kita bisa pakai modul pembelian di sini. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akrobat Online. Jadi untuk alur pembelian di sini nanti kita ada pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, sampai ke pembayaran pembelian. Ini adalah alur full yang disediakan oleh Akrobat Online. Tapi kalau misalkan kamu ternyata alur yang nggak seperti ini, nah nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhannya di perusahaan. Soalnya biasanya tuh kalau untuk pembelian dia bisa langsung ke faktur atau nanti langsung terima barang dulu baru faktur. Nah, itu kamu tinggal sesuaikan aja. Yang penting nanti untuk alur tersingkat di Akrobat Online itu kita dari faktur pembelian, ini nanti untuk pengakuan hutangnya, dan kemudian yang terakhir adalah pembayaran pembelian. Ini untuk pelunasan hutangnya. Nah, sebenarnya kalau untuk alur pembelian ini nanti kamu ada fitur tambahan lagi. Dia itu namanya untuk yang permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini nanti biasanya diinput oleh bagian gudang yang ngurusin stok tuh biasanya. Nah, nanti kan biasanya bagian gudang itu yang info nih kalau ada barang-barang yang kosong. Nah, nanti kamu inputnya tuh di sini untuk yang bagian gudangnya. Baru nanti si orang gudang itu kan akan info nih ke bagian purchasing. Baru nanti bagian purchasing itu dia tinggal klik dari pesanan pembelian aja. Nah, nanti ada pilihan untuk tarik data tuh dari permintaan barang kayak gitu. Nah, nanti kamu juga bisa untuk yang fitur multi gudang di sini. Nah, mungkin kalau untuk yang praktek kali ini saya akan contohin itu lebih lengkap aja nanti biar kamu lebih enak untuk penggunaannya. Ini kita pakai fitur multi gudang juga. Nah, ini kan kita gudangnya baru ada satu ya, ada gudang utama. Nah, sekarang kita tambahin lagi. Gudang Bekasi satu. Nah, satu lagi kita masukin gudang Jakarta. Berarti sekarang kita punya 3 gudang, ada gudang Bekasi, Jakarta, dan gudang utama.
Nah, gudang-gudang ini yang nantinya akan kita gunakan nih untuk transaksi atau untuk simpan stok ya kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa gunakan di sini. Nah, sekarang kita input dari sini, dari fitur permintaan barang. Jadi untuk alurnya itu kan biasanya orang gudang dulu nih yang minta, karena kan dia yang tahu stoknya. Nah, misalkan kita mau minta nih untuk beli barang A, karena barang A ini lagi kosong stoknya. Nah, karena ini diinput oleh orang gudang, jadi dia informasi itu nggak terlalu lengkap. Jadi hanya ada nama barang dan kuantitas aja. Kayak gitu. Nah, nanti dia cuma muncul kayak gini. Nah, kalau kamu klik lanjut, nah nanti dia tampilannya kayak gini nih. Dia hanya ada nama barang, terus ada tanggal transaksi sama tipe permintaan aja, sama kuantitas yang diminta tuh berapa. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan aja. Nah, di sini. Nah, setiap transaksi yang kamu input enaknya Kreatorland itu udah menyediakan untuk template printout-nya. Jadi contohnya ini kan kita yang permintaan barang ya. Kalau kita klik di sini, nah nanti kelihatan. Nah, ini adalah template untuk yang permintaan barang. Nah, template di sini nanti kamu bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kamu bisa nambah logo, ini kan logonya masih kosong nih. Terus nanti kamu bisa nambah apa ganti nama perusahaan, nambah alamat, nambah kolom juga bisa. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, untuk edit template printout ya, nanti kamu bisa masuk ke modul pengaturan, terus kamu pilih fitur desain cetakan di sini. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, untuk yang fitur ini penggunaannya saya udah buat juga di video sebelumnya, mungkin nanti akan saya taruh di atas linknya. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, kita udah input nih permintaan barang di sini. Nah, nanti si bagian purchasing-nya itu biasanya akan ngecek nih, oh ternyata si orang gudang itu minta apa sih? Nah, nanti di sini juga kita ada daftar laporannya sebenarnya. Dia itu ada di coba kita cek. Nah, di sini ada daftar permintaan barang. Nah, kayak gini. Terus kita ada rincian permintaan barang juga. Nah, dia kayak gini nanti kelihatan. Oh, ternyata nanti orang gudang ini ada permintaan barang nih. Dari apa tanggal sekian, ini yang diminta tuh adalah barang A sebanyak 100 pieces. Nah, kayak gitu. Nah, baru nanti si bagian purchasing ini yang akan input. Inputnya itu nanti di sini. Jadi kan si bagian purchasing itu udah tahu nih, oh ternyata si orang gudang minta barang A nih. Nah, baru nanti di bagian purchasing ini, dia kan baru masuk ke pesanan pembelian nih. Nah, inputannya itu dia lebih lengkap daripada yang tadi bagian gudang. Jadi nanti ada pemasok, ada tanggal, terus nanti ada segala macamnya. Sampai nanti masukin harga juga dia dari sini. Nah, karena tadi kita udah ngecek itu barang apa aja yang harus kita beli, berarti nanti kamu bisa masukin nama pemasok nih. Nama pemasok itu kita nanti bisa pilih. Cuma ini karena saya masih kosong, kita buat pemasok baru aja. Contohnya kita namanya pemasok A aja di sini, kita simpan sebagai data baru. Nah, baru di sini kita klik ambil. Ambil itu dari permintaan. Nanti kelihatan nih. Oh, tadi itu yang nomor transaksinya sekian. Nah, kalau kamu ada banyak kan pasti kamu bingung juga. Nah, makanya tadi kita bisa lihat di daftar laporan. Nah, nanti kan kelihatan nih nomor transaksinya, terus nanti juga ini kelihatan sampai statusnya juga nanti kelihatan. Nah, di sini ini saya close dulu sebentar. Ini kebanyakan, ini kita close lagi. Nah, kita lanjut lagi, ini kita klik ambil. Oh, maaf salah. Nah, kalau kamu punya banyak transaksi permintaan barang, dia akan muncul ke bawah sini. Ini karena saya masih satu aja, baru kelihatan kayak gini. Oh, nanti kelihatan nih, oh ternyata si orang gudang mesen barang A sebanyak 100. Baru kita klik lanjut, nah kita klik lagi untuk menentukan harganya. Nah, kita nanti tanya harganya itu berapa per piecesnya. Contoh harga per piecesnya itu ternyata 5.000 aja nih. Nah, nanti di sini kamu bisa pilih gudang juga. Jadi nanti kamu bisa tentuin di sini mau masuknya tuh ke gudang mana. Cuma nanti kan agak bingung nih, dia itu biasanya nanti masukin gudangnya bisa dari pesanan pembelian, atau nanti pas penerimaan barang. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja, kamu masuknya di mana. Cuma nih kita tentuinnya dulu dari sini nggak apa-apa. Ini contohnya kita mau masuk di gudang Bekasi, kayak gitu. Nah, nanti di sini baru, ini kan kita udah input nih nama barangnya, kita udah tarik. Nah, di sini kita ada beberapa tab lagi yang bisa kamu gunakan. Pertama kita ada info lainnya, di sini nanti kamu bisa masukin untuk syarat pembayarannya. Ini contohnya kita syarat pembayarannya 60 hari. Oh 30 hari aja deh, nanti kelamaan. Nah ini, yang ada 30 hari. Nah terus alamat kirimnya kemana? Ini kan kita masih kosong, kita masukin aja di sini, Bekasi. Nah ini udah kita masukin. Nah di sini kita juga ada info pajak, terus ada info pengiriman dan info tambahan. Nah ini kita nggak masukin. Nah kemudian nanti kamu ada tab untuk biaya juga. Misalkan kamu ada beberapa biaya yang akan kamu tanggung ketika kamu melakukan transaksi pembelian. Nanti kamu bisa masukin biaya-biayanya itu apa aja.
Cuma ini kita kosongin aja, ini kita tinggal klik simpan. Nah, ini udah selesai. Ini kan kita udah masuk ke pesanan ya. Nah, ini maaf ke pesanan pembelian. Nah, langkah selanjutnya kita harus melakukan penerimaan barang. Jadi setelah kita pesan, barang tersebut akan dikirim nih sama si pemasok A tersebut. Nah, kalau kita cek lagi di daftar laporan di sini, ini statusnya akan berubah. Jadi udah selesai karena kan dia udah dimasukin ke PO ya, ke pesanan pembelian. Jadi statusnya udah selesai. Nah, ini kita close laporannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke penerimaan barang. Penerimaan barang kita lanjut lagi, kita klik terima dari mana, terus kita tinggal pilih ambil. Oh, nomor terimanya harus diisi dulu. Nah, di sini kita ada 2 nomor, ada nomor form sama nomor terima. Nomor form ini adalah nomor internal untuk perusahaan kita. Jadi nomor penerimaan barang yang untuk internal perusahaan aja. Nah, nomor terima di sini adalah nomor surat jalan yang kita dapat dari pemasok. Nah, kalau nomor form ini kita bisa isi otomatis atau manual. Cuma kalau nomor terima ini, karena kita terima itu dari supplier ya surat jalannya, itu kan pastinya beda-beda tiap supplier. Makanya dia nggak bisa diisi otomatis. Dia harus input secara manual di sini. Ini kita isi asal aja. Nah, kita tinggal klik ambil. Kita ambil dari pesanan. Nah, nanti kayak gini. Nah, dia tampilannya kayak gini. Nah, terus ini kalau untuk yang tab info lainnya dia cuma kayak gini aja. Ada alamat, terus ada keterangan sama info pengiriman. Nah, ini kita nggak perlu isi, kita langsung simpan aja. Nah, ketika kita udah melakukan penerimaan barang, itu dia udah ada jurnal yang terbentuk. Kalau kita lihat di sini, nah dia ada rincian jurnalnya. Ini adalah persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Nah, kenapa kita hutang pembelian belum ditagih? Karena kita belum buat faktur. Jadi fakturnya itu nanti untuk pengakuan hutangnya. Nah, kalau kita lihat lagi di daftar laporan ya, di laporan racanya, ini nanti kita refresh, nah nanti tampilannya kayak gini. Jadi saldo persediaan kita akan bertambah 500.000 dan kita ada hutang pembelian belum ditagih senilai 500.000. Nah, nanti kalau kita input yang faktur pembelian, dia akan berubah jadi hutang. Ini kita lanjut lagi sekarang, kita masuk ke faktur pembelian, pilih lagi ke pemasok A. Nah, kita ngambil yang penerimaan. Sebenarnya dia kalau di Akurat Online itu sistemnya cuma tarik-tarik data aja sebenarnya. Jadi yang penting kamu udah input, nah nanti dia tinggal tarik-tarik aja selanjutnya. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita ada total itu 500.000. Nah, untuk yang nomor fakturnya ini kita isi juga di sini. Nah, dia hampir mirip kayak yang penerimaan barang tadi, jadi nomor form yang di sini untuk internal. Nah, yang nomor faktur di sini adalah invoice yang kita dapat dari supplier. Nah, ini kan syarat pembayarannya 30 ya. Nah, saya sambil buka dulu laporannya. Jadi kalau kita udah ada hutang, kita ada juga laporan khusus untuk hutangnya. Nanti di sini kelihatan untuk faktur belum lunasnya. Nah, ini kan kita masih kosong ya. Nah, nanti kalau udah kita simpan, dia akan bertambah. Nah, kita refresh lagi. Ini kita lihat dari laporan racanya dulu ya. Ini kan tadi yang hutang pembelian belum ditagih, ini kita refresh. Nah, dia akan naik nih, akan berubah jadi utang usaha senilai 500.000. Karena kita udah ditagih nih, udah dibuatin faktur dari suppliernya. Nah, di faktur belum lunasnya dia akan muncul juga. Oh, ternyata kita punya hutang nih ke pemasok A. Ini dengan nomor transaksinya sekian, tanggal transaksinya sekian, dan jatuh temponya sekian. Dengan totalnya sekian. Nanti kelihatan semuanya nih. Jadi ada total dan utangnya juga di sini. Nah, terus kita juga ada umurnya, udah berapa hari. Nah, terus di laporan di sininya juga ini kan kita ada banyak sebenarnya ya. Cuma saya baru kelihatannya baru bukanya aja yang faktur belum lunas. Nah, nanti juga di sini kita ada laporan aging-nya juga nih. Nah, laporan aging-nya nanti kayak gini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu bisa buka laporannya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita udah ketahuan nih kita punya utang berapa ke supplier. Nah, kita punya utang 500.000 ke pemasok A. Nah, untuk pelunasannya, nanti kita tinggal masuk ke fitur pembayaran pembelian. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, ini kita nanti akan tanya nih pembayarannya ke siapa. Tadi kan kita ke pemasok A. Nah, akunnya kita mau pakai apa akun banknya? Tadi kan kita pakai yang bank ini ya, akun bank ini karena tadi kita masukin saldo awal di akun tersebut. Nah, kita tinggal klik ambil. Nah, nanti kelihatan, oh kita perlu bayar faktur senilai 500.000. Nah, nanti kamu tinggal hitung nilai pembayaran. Nah, kalau ternyata kamu bayarnya itu parsial atau sebagian dulu, nanti kamu tinggal klik aja. Kamu tinggal edit mau bayarnya itu berapa dulu. Contoh kita mau 300.000 dulu nih bayarnya.
kamu tinggal edit aja. Nah, nanti kamu hitung ulang di situ. Nah, nanti kalau kamu simpan, dia di sini juga akan berubah, kayak gitu. Nah, tadinya yang 500.000, sisa utangnya jadi 200.000. Nah, kalau ngelunasin sisanya ya nanti kamu tinggal ulang aja. Jadi selama kita masih ada utang ke supplier tersebut, dia transaksinya itu masih ada di sini, masih ngegantung. Nah, dia kayak gini, masih ada, cuma nanti ada sisa utangnya kelihatan 200.000. Nah, nanti dia kelihatannya gini, jadi ada total faktur 500.000, ternyata kita tinggal 200.000 nih utangnya. Kita tinggal hitung nilai pembayaran, kita simpan. Nah, kalau kita cek lagi, ini kan kita udah lunas tadi ya. Ini kita cek lagi, dia akan hilang. Jadi kalau kita klik ambil, dia nggak ada transaksinya. Terus di laporannya, dia juga akan kosong. Di umur utangnya juga akan kosong, dan di neracanya juga dia akan kosong. Jadi utangnya hilang, terus nilai persediaan kita bertambah, dan akun bank kita berkurang 500.000 karena tadi kan kita untuk bayar utangnya ya. Jadi dia akan berkurang di sini. Nah, terus ini utangnya kita hapus dulu laporannya. Nah, terus berarti kan kita udah selesai untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, otomatis nanti stok barang kita akan masuk nih di sini. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan berubah. Oh, ternyata ada stok barang masuk nih, ada kuantitas masuk senilai 100 pieces. Nah, di sini juga kita ada laporan untuk kartu stoknya. Jadi kalau kamu pengen lihat rinciannya, kita juga punya laporan kartu stok. Nah, kayak gini. Jadi nanti kelihatan nih rinciannya. Oh, ternyata kita ada saldo awalnya tuh 0, terus ada barang masuk nih dari pemasok A senilai 100. Berarti kuantitas akhir kita ada 100. Kayak gitu. Nah, nanti kamu juga bisa ngelihat kuantitas barang per gudang juga di sini. Nah, ini yang barang per gudang kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita kan udah punya barang nih yang untuk kita jual. Nah, sekarang kita akan praktek untuk transaksi penjualannya. Nah, cuma sebelum kita praktek untuk transaksi penjualan, kita kan ini untuk yang perusahaan grosir ya, otomatis nanti kita ada beberapa syarat ketika customer itu beli banyak, harganya itu akan lebih murah. Jadi nanti kita harus masukin dulu nih syaratnya. Nah, nanti kamu masuk ke modul penjualan, kita pilih yang fitur penyesuaian harga atau diskon. Nah, kategori penjualan ini nanti kamu masukin itu untuk kategori yang pelanggan ya. Jadi nanti kalau kamu mau bikin kategori per pelanggan, kan nanti ada member, ada umum, atau ada apa, nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma karena kita mau pakainya yang umum, berarti nanti semua customer akan dapat harga ini nih. Nah, nanti tipe penyesuaiannya kamu bisa pilih, kamu mau harga atau diskon. Ini kita pakai harga aja. Nah, terus kita tinggal pilih barangnya apa. Nah, di sini nanti barang itu kamu bisa inputnya tuh dalam beberapa metode. Pertama, kamu bisa ambil barang dan jasa yang disediakan oleh Kreator Online, terus nanti kamu bisa ambil dari favoritnya, atau kamu bisa importnya tuh dari Excel, kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu ambil barang dan jasa ini semuanya, nanti kamu bisa set semua harga. Jadi nanti langsung gelondongan tuh kamu ngesetnya, itu juga bisa. Nah, cuma karena kita satu aja, kita tinggal klik aja. Nah, mungkin nanti kalau untuk penjelasan penyesuaiannya dengan metode yang lain nanti akan saya jelaskan pada video terpisah. Jadi nanti biar lebih lengkap aja. Cuman ini kan kita karena praktek aja di sini kita masukinnya manual aja satu-satu. Nah, ini kita masukin harga barunya nih. Jadi tadi kan kita harga belinya itu senilai 5.000, terus harga jualnya itu 10.000. Nah, kita mau masukin harga grosirnya berapa? Contohnya 9.500. Nah, harga minimumnya itu berapa? Nah, kuantitasnya ini berapa? Ketika si customer itu akan mendapat 1.500. Contohnya dari itemnya itu jumlahnya 1 sampai 10, dia harga normal nih 10.000. Cuma nanti kalau dari 11 ke 20, itu dia akan berubah. Ya berarti nanti kita masukin kuantitas di atas 10, ini harganya jadi 9.500. Nah, kita masukin lagi, kalau yang dia belinya di atas 20 itu jadi berapa? Contoh kita maunya itu 9.000. Ininya 20. Berarti nanti di atas dari 1 sampai 10 dia harganya 10.000, terus nanti dari 11 sampai 20 dia 9.500, dan nanti yang dari 20 ke seterusnya itu harganya jadi 9.000. Nah, ini nanti dia skemanya kayak gitu. Nah, nanti kamu aturnya dari sini. Nah, ini kamu tinggal simpan. Nah, sekarang kita langsung praktek aja untuk penjualannya. Nah, untuk yang alur penjualan dia sebenarnya tuh nggak jauh beda kayak alur pembelian. Cuma dia dibalik aja ya kan ya.
Kalau pembelian itu kan kita ke pemasok. Nah, kalau penjualan itu kita ke si pelanggan, kayak gitu. Nanti alurnya kayak gitu. Nah, untuk alurnya dia untuk folio itu dari penawaran, pesanan, pengiriman, faktur, sampai ke penerimaan penjualan. Nah, nanti dia sama kayak alur pembelian, nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan yang ada di kebutuhan perusahaan kamu. Nanti kamu nggak harus ngikutin 100% yang kayak di Akurat Online. Nah, untuk praktek kali ini saya akan langsung mulainya itu dari faktur penjualan aja. Jadi faktur penjualan ini kan nanti untuk pengakuan piutang. Nih saya close dulu sebentar. Nah, kita langsung masuk aja ke faktur penjualan di sini. Nah, nanti di sini kamu ditanya nih, kamu mau jual itu ke pelanggan apa? Ini karena kita belum punya pelanggan, kita masukin aja dulu pelanggan A, kita simpan sebagai data baru. Nah, kita tinggal pilih barangnya itu apa. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita mau jual tuh barang A, kuantitasnya tuh berapa? Nah, yang tadi kita input kan kalau kita jualnya satu itu harganya 10.000. Kalau kita jual 5 itu harganya masih 10.000. Gimana kalau kita jual 11? Dia harganya langsung berubah jadi 9.500. Kalau kita jual 15, dia tetap sama 9.500. Nah, kalau kita jual 21, dia akan berubah 9.000 kayak gitu. Nah, ini settingannya yang tadi saya bilang, itu adanya itu di fitur yang penyesuaian harga atau diskon tadi. Baru nanti kamu bisa gunakan di faktur penjualan ini atau di transaksi penjualan. Dia akan berubah kayak gini. Contoh kita mau 25 nih, kita mau jual 25, kita tinggal klik lanjut aja. Nah, nanti di tab sini, di info lainnya kita bisa masukin nih syarat pembayarannya itu dia mau apa. Contoh kita mau net 30 aja. Nah, nanti kita ada beberapa tab lagi yang bisa kamu isi, nanti kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Nah, kalau udah oke, kita tinggal simpan. Nah, tadi kan saya bilang untuk faktor penjualan ini adalah untuk pengakuan piutang pelanggan. Jadi kita punya laporan lagi. Kita punya laporan piutang, dia hampir mirip kayak yang tadi laporan utang. Dia ada faktor belum lunas juga, terus nanti ada laporan aging-nya juga, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Ini contohnya kita yang faktor belum lunas, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada piutang nih dari pelanggan A. Dengan nomor transaksi sekian, tanggal transaksi, dan jatuh temponya, dia lengkap semuanya. Nah, kalau customer tersebut ingin ngelunasin piutangnya, berarti nanti kita tinggal masuk aja ke penerimaan penjualan di sini. Nah, nanti tinggal klik. Nah, kita tinggal klik aja nama pelanggannya siapa, terus uangnya itu akan masuk ke mana. Contohnya kita mau masuk ke kas kecil nih. Kita tinggal tarik aja. Tinggal klik ambil, lanjut, terus hitung nilai pembayaran. Nah, dia udah tersimpan. Nah, di sini dia otomatis, ini saya close dulu sebentar. Otomatis di laporan piutangnya dia akan menghilang karena udah lunas. Nah, terus di laporan racanya, dia saldo kas kecilnya akan bertambah. Karena kan tadi kita masuk ke penjualan itu ke kas kecil ya, dia akan bertambah di sini. Nah, terus karena kita udah melakukan penjualan, berarti kita ada laporan tambahan untuk laporan laba ruginya. Nah, jadi nanti kelihatan, oh ternyata kita ada penjualan nih senilai 225.000. Nah, kita punya beban pokoknya itu 125.000, maaf. Jadi kita punya laba kotor senilai 100.000. Ini kita belum punya beban operasional, nanti kita catat bareng-bareng biar nanti kelihatan. Nah, ini dia contohnya kayak gini. Nah, terus nanti kamu juga ada untuk ya banyak sebenarnya, ada laporan arus kas juga, terus nanti ada ekuitas juga nih, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, ini kita udah selesai untuk transaksi penjualan yang ada di Akurat Online. Jadi tadi kita udah pembelian, terus tadi kita udah penjualan juga. Nah, sekarang saya mau jelasin juga bagaimana cara untuk input beban operasional di sini. Jadi nanti biar lengkap di sini. Nah, untuk input beban operasional, nanti kamu masuknya itu dari fitur Kas and Bank, nanti kita ada fitur pembayaran namanya. Nah, nanti kamu klik, kamu mau bayar pakai akun kas atau bank mana, kita mau bayar dari akun bank contohnya. Nah, ini nanti kamu tinggal input, kamu mau catatnya itu beban apa. Contoh kita mau beban listrik. Nah, kita beli listrik berapa? 50.000 contohnya. Kita tinggal lanjut aja di sini. Nah, kalau kamu punya mau sekali bayar itu punya banyak beban operasional, kamu tinggal masukin aja di sini. Kamu tinggal sesuaikan. Nah, kalau akunnya ternyata kurang, oh saya mau bayar ini ternyata belum ada nih. Berarti nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Di fitur akun perkiraan, kamu nambahin lagi akun bebannya. Nah, ini kan kita udah nih, kita simpan aja. Nah, dia otomatis akan bertambah di sini, di laporan laba ruginya. Jadi dari laba kotor 100.000, kita punya beban operasional nih, beban listrik senilai 50.000. Berarti kita punya laba bersih senilai 50.000. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya terekam di sini dan semuanya itu otomatis, enak banget. Nah, mungkin itu aja sih untuk yang penjelasan transaksi di Akurat Online. Jadi kita udah
Catat untuk master data, tadi kita input tuh master data itemnya, terus tadi kita melakukan transaksi pembelian, penjualan, sampai ke beban operasional. Sampai ke laporan-laporan pendukungnya yang tadi kita input ketika transaksi itu juga saya buka. Nah, kalau kamu butuh laporan lainnya, kamu tinggal pilih aja di sini, nanti kamu tinggal sesuaikan. Ini anaknya Akurat Online, dia laporannya itu udah dikelompokin masing-masing. Jadi kalau kamu lihat laporan persediaan di sini, kamu tinggal buka nih kelompoknya, tab-nya, kamu tinggal pilih. Terus nanti ada buku besar, keuangan, dan lain-lain. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, selain itu, jadi kan kita ada gudang juga ya. Nah, gudang juga itu nanti kita ada fitur namanya pemindahan barang. Jadi kamu bisa atur nih, kamu bisa pindah-pindah barang antar gudang. Nanti kamu bisa pakai fitur pemindahan barang di sini. Nah, paling itu aja sih. Soalnya kan si perusahaan grosir itu kan biasanya punya stoknya tuh banyak banget. Karena kan dia kuantitasnya itu atau volume transaksinya itu dalam kuantitas yang besar. Makanya dia biasanya punya banyak gudang untuk simpan stoknya. Nanti kamu bisa pakai fitur multi gudang dan pemindahan barang di sini. Jadi nanti lebih lengkap lagi dan lebih keren lagi fitur-fiturnya. Karena nanti kamu semuanya bisa dipakai di sini. Nah, mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk penggunaan software akuntansi dari Akurat Online untuk perusahaan grosir. Misalkan kamu ada pertanyaan lagi, kamu tinggal tulis aja di kolom komentar. Jadi, jika kamu ingin bisnis grosir yang lebih tertata, efisien, dan bebas dari kesalahan penghitungan, Akurat Online adalah solusinya. Dengan semua fitur canggih yang ditawarkan, kamu bisa pastikan setiap transaksi dan stok barang tercatat dengan rapih dan akurat. Ini akan membantu kamu untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting. Contohnya nanti seperti mengembangkan bisnis atau meningkatkan penjualan. Bayangkan betapa nyamannya jika semua urusan keuangan dan stok barang bisa kamu atur dalam satu platform yang mudah digunakan. Mulai sekarang, jangan buang waktu lagi untuk hal-hal yang tidak dapat diotomatisasi. Fokuslah pada pengembangan bisnis dan biarkan Akurat Online yang akan mengurus keuanganmu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang demo software akuntansi dari Akurat Online untuk bisnis grosir. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.